Ayahku adalah Zulong tertinggi, ibuku adalah naga perak yang mulia. Sedangkan aku terlahir kembali menjadi seekor bayi naga Kaisar Zulong, yang langka selama 100 tahun. Tapi ayah dan ibuku selalu ingin membunuhku, hanya karena aku adalah telur kembar. Karena kebiasaan ras naga adalah, setiap generasi hanya membesarkan satu anak. Jika lahir lebih dari satu telur naga, mereka akan memakan telur dengan kualitas yang lebih rendah. Meskipun orang tua naga tidak memilih untuk memakanku, tetapi mereka tetap melemparku ke penjara bawah tanah monster iblis yang paling berbahaya, membiarkanku hidup atau mati sendiri. Tapi saat aku membuka mata lagi, aku menyadari diriku masih hidup, hanya saja 3 tulang rusukku patah. Organ dalamku juga mengalami kerusakan parah, dan saat ini aku sangat kelaparan hingga kelelahan. Jika tidak segera makan sesuatu, bahkan sebelum monster iblis datang membunuhku, aku juga akan mati kelaparan di sini lebih dulu. Aku adalah Zulong. Meskipun produk gagal, aku tetap memiliki bakat melahap. Bawaan lahir. Selama aku bisa menelannya, aku bisa mengubahnya menjadi energi, menyembuhkan tubuhku, bahkan memperkuat garis keturunanku. Inilah satu-satunya harapanku untuk membalikkan keadaan. Tepat pada saat itu, terdengar serangkaian suara gesekan. Seekor kumbang lapis baja hitam perlahan-lahan merangkak keluar, meskipun tidak ada antarmuka sistem apapun yang memberitahuku. Tetapi, berkat gudang pengetahuan warisan dari garis keturunan naga, aku langsung mengenali makhluk ini. Ini adalah kumbang lapis baja pemakan bangkai, sang pengurai di tingkat dasar ruang bawah tanah. Karakteristik, pengurai tingkat dasar ruang bawah tanah, level 0. Tapi berkat kekuatan klan naga, ku tetap menusuk tepat ke daging lunak di sendi kumbang itu. Kumbang itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, menggeliatkan tubuhnya dengan gila. Tapi aku mati-matian tidak mau melepaskannya. Bersamaan dengan itu, keempat cakarku menancap erat di perutnya. Sepasang capit besar kumbang itu menyapu punggungku. Lapisan sisik yang baru sembuh langsung retak terbuka. Darah segar bercucuran. Rasa sakit yang menusuk jantung menerjang. Tapi kilatan buas di mataku malah menjadi lebih ganas. Aku teringat tatapan dingin Kaisar Naga. Teringat penampilan sombong adik laki-lakiku. Teringat wajah ibu kandung yang tidak pernah menatapku secara langsung sekalipun. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup. Lalu akan melahap kalian semua. Segera setelah itu, aku merobek sepotong daging kumbang dan menelannya ke dalam perut. Aliran hangat langsung meledak dari perutku, dengan cepat mengalir ke seluruh anggota tubuhku. Itu adalah energi. Aku merasakan kekuatan fisik yang tadinya sudah habis kini mulai pulih. Luka di punggungku bahkan berhenti berdarah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Perlawanan kumbang itu juga semakin melemah. Akhirnya kejang beberapa kali, lalu benar-benar tidak bergerak. Setelah itu, aku mulai dengan gila melahap sisa daging kumbang itu. Tapi tepat saat aku baru makan setengahnya, tanah tiba-tiba bergetar dengan hebat. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Perasaan bahaya yang kuat menerjang. Tepat di belakangku, sebuah mata raksasa sedang menatap tajam. Saat aku melihat wujudnya dengan jelas, kulit kepalaku langsung mati rasa. Itu adalah seekor naga tanah dewasa, sejenis subnaga, salah satu penguasa di tingkat tengah ruang bawah tanah. Model, meskipun garis keturunannya masih sangat jauh dari naga sejati, kecerdasannya juga relatif rendah, tetapi kulitnya tebal dan dagingnya keras. Pertahanannya sangat hebat, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Bagiku saat ini, dia benar-benar dewa kematian yang tidak terkalahkan. Habislah sudah, aku memejamkan mata dengan putus asa. Namun setelah beberapa lama, kematian yang aku tunggu-tunggu tak kunjung datang. Aku membuka sebelah mataku dengan ragu, dan melihat naga tanah raksasa itu sama sekali tidak membuka mulutnya untuk menggigitku, melainkan mendekatkan hidungnya ke tubuhku, dan mengendus-endus dengan kuat. Tiba-tiba, naga tanah itu menarik kepalanya. Dari tenggorokannya mengeluarkan serangkaian suku kata yang rendah dan aneh. Suara itu tidak terdengar seperti ancaman. Sebaliknya malah terdengar seperti pertanyaan yang penuh keraguan. Detik berikutnya, terjadi sebuah pemandangan yang membuatku terbelalak. Naga tanah raksasa itu ternyata menjulurkan lidahnya yang penuh duri terbalik. Tapi dia tidak melilitku, melainkan hanya menjilati hingga bersih dengan lembut. Darah serangga yang menempel di tubuhku. Setelah selesai menjilat, dia sepertinya telah memastikan sesuatu. Di matanya terpancar seberkas cahaya yang disebut kebaikan. Dia perlahan-lahan merebahkan diri, menempelkan kepalanya yang besar ke tanah. Berhadapan denganku, dari mulutnya juga mengeluarkan suara dengkuran yang lembut, memberi isyarat agar aku masuk ke dalam dekapannya. Aku dengan cepat mengerti, situasi apa ini. Naga tanah ini jelas baru saja melahirkan. Naluri keibuannya sedang sangat kuat. Sementara itu, di dalam tubuhku mengalir garis keturunan naga Zulong. Tetapi bagi naga tanah yang garis keturunannya lebih rendah, aura yang berasal dari sumber yang sama namun lebih tinggi itu, secara naluriah telah membuatnya merasakan kedekatan. Dia sudah menganggapku sebagai anaknya. Tepat saat aku masih ragu-ragu, aku tidak tahu apakah harus menanggapi adegan pertemuan keluarga ini atau tidak. Perutku malah keroncongan. Naga tanah itu sepertinya mengerti suara tersebut. Seketika menjadi sedikit tidak sabar. Tubuh raksasanya menggeliat sedikit dengan canggung, memiringkan tubuh untuk memperlihatkan bagian perutnya. Di sana ada beberapa kantung menyusui yang menggembung. Dari sana tercium aroma susu yang harum dan menggoda. Sebuah gelombang pikiran yang samar langsung masuk ke dalam kepalaku. Minumlah, itu bukanlah bahasa, melainkan kemampuan telepati, yang khas dari makhluk tingkat tinggi. Aku menatap lekat ke tempat keluarnya cairan putih susu itu. Aku menelan ludah, itu adalah susu naga tanah. Cairan kehidupan murni yang mengandung esensi bumi. Bagiku saat ini, itu benar-benar lebih berharga dari harta karun alam manapun.
Aku tidak ragu-ragu lagi, menerjang ke perut lembut naga tanah. Menyusu dengan rakus. Sumber energi ini 100 kali lebih murni daripada darah serangga tadi. Dan juga sangat lembut. Aku bisa merasakan dengan jelas di dalam tubuhku. Meridian yang rusak sedang disembuhkan dengan kecepatan luar biasa. Entah sudah berapa lama, akhirnya aku tidak sanggup minum lagi. Rasa kantuk yang hebat menyerangku. Itu adalah reaksi saat tubuh memasuki fase pemulihan mendalam. Dalam kantukku, aku merasa naga tanah dengan lembut mengangkatku dengan mulutnya. Membawaku masuk jauh ke dalam gua. Di sebuah sarang yang dilapisi rumput kering. Aku diletakkan dengan sangat perlahan. Namun begitu menyentuh tanah, aku merasakan beberapa tatapan ramah. Terlihat di sudut sarang, ada 3 anak naga tanah. Meskipun masih bayi, tetapi masing-masing dari mereka 2 kali lebih besar dariku. Saat ini, 3 anak naga tanah itu sedang menatap ke arahku. Si makhluk aneh berwarna merah, dengan tatapan penuh permusuhan. Salah satu yang paling berani di antara mereka mendekat, menggunakan kepalanya yang keras untuk menyerudukku. Seolah ingin berkata, "Enyah, ini adalah wilayahku." Melihat itu, aku langsung membalas dengan menunjukkan taringku. Anak naga tanah itu jelas tidak menyangka aku akan segalak ini. Sampai-sampai ia menarik lehernya karena takut. Tepat pada saat itu, kepala raksasa ibu naga tanah muncul. Dia mengempelan dengan suara rendah. Seolah sedang menegur anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa. Dia menggunakan moncongnya untuk mendorong ketiga anak naga tanah itu. Dan juga aku agar saling mendekat. Meskipun ketiga anak naga tanah itu tidak rela. Tetapi di hadapan wibawa ibu mereka hanya bisa pasrah bergeser ke samping. Berbaring di dekat perut ibu. Perasaan ini membuatku merasa aman setelah sekian lama. Aku memejamkan mataku. Sudut bibirku sedikit melengkung ke atas. Jika kalian sudah menerimaku, maka mulai hari ini, tempat ini adalah rumahku. Siapapun yang berani mengganggu kalian, akan kutelan orang itu. Saat aku sadar kembali, aku melihat ibu naga tanah dan ketiga anaknya. Sudah bersiap-siap, ibu naga tanah memberiku isyarat untuk mengikutinya. Hari ini adalah hari untuk beraktivitas di luar. Bagi monster sihir yang hidup di penjara bawah tanah, sarang memang aman, tetapi jika terus bersembunyi di dalamnya maka akan mati kelaparan. Terlebih lagi, anak-anak juga perlu belajar keterampilan bertahan hidup. Begitu melangkah keluar dari pintu gua rahasia, pemandangan langsung menjadi luas. Di depan mata terhampar dataran gua bawah tanah yang luas. Di atasnya tergantung stalaktit yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan hitam raksasa yang bergerak. Sesekali terdengar auman yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tahu dengan kekuatanku saat ini, jika aku meninggalkan ibu naga tanah sejauh 500 meter, aku akan langsung menjadi mangsa. Ibu naga tanah membawa kami ke sebuah hamparan bebatuan yang relatif terbuka. Di tempat ini, ada sejenis monster tingkat rendah bernama tikus batu. Gerakannya lincah, tetapi kekuatan serangannya tidak kuat. Menjadi target latihan yang paling cocok. Ibu berhenti melangkah, ekornya menghentak pelan ke tanah, memberikan perintah. Ketiga naga tanah kecil itu langsung bersemangat dan menerjang maju. Meskipun tubuh mereka berat, tetapi mereka unggul dalam kekuatan yang besar. Kakak tertua menandukkan kepalanya ke sebuah batu besar, mengguncang beberapa tikus batu yang bersembunyi di bawahnya hingga lari ketakutan. Sementara kakak kedua dan ketiga dengan kikuk menerkam ke depan. Meskipun akurasinya sangat buruk, tetapi di bawah ayunan acak dari cakar raksasa mereka, tetap saja ada seekor tikus malang yang tertimpa hingga remuk. Seketika, suasana menjadi sangat kacau. Disebut berburu, lebih tepat disebut sedang melakukan pembongkaran. Aku hanya berdiri dan menonton dengan dingin, meremehkan cara menerjang yang barbar tanpa teknik sedikit pun ini. Aku sedang mengamati seekor yang berpostur lebih besar, dan jelas juga lebih licik, sang Raja Tikus Batu. Makhluk itu tidak berlarian panik seperti teman-temannya yang lain, melainkan meringkuk di sebuah sudut buta, menatap tajam pada ketiga naga tanah kecil yang sedang mengamuk, mencari jalan untuk melarikan diri. Tepat saat kakak tertua berbalik untuk mengejar tikus lain, meninggalkan celah di belakang punggungnya, Raja Tikus Batu itu pun bergerak. Dia melesat rendah di atas tanah, mengincar semak-semak di belakang. Lari, ya, pupil vertikalku tiba-tiba menyempit. Pada saat itu juga, dunia di mataku seakan melambat setengah ketukan. Itu bukanlah ilusi, melainkan bentuk awal dari bakat garis keturunan naga obor. Efek pasif dari pupil waktu. Meskipun saat ini aku belum bisa secara aktif memanipulasi waktu, tetapi saat aku sangat berkonsentrasi, penglihatan dinamisku dapat menangkap objek dengan kecepatan sangat tinggi. Melihat dengan jelas lintasan kontraksi otot sang Raja Tikus Batu. Memprediksi titik jatuhnya. Tepat 1 detik sebelum Raja Tikus masuk ke semak-semak, tubuhku melompat dengan kuat. Gigi susuku dengan akurat menggigit tulang leher di belakang tengkuk Raja Tikus. Satu serangan yang merenggut nyawa. Seluruh prosesnya tidak sampai 3 detik. Saat ketiga naga tanah kecil yang masih panik di mana-mana sempat bereaksi, mereka semua langsung membelalakkan mata. Seolah-olah baru pertama kali mengenal adik mereka yang tidak berguna ini. Tapi tepat pada saat itu, sebuah insiden tak terduga terjadi. Serangkaian suara gesekan yang ramai terdengar dari celah-celah batu di sekitar. Induk naga tanah yang tadinya berdiri di samping, melihat anak-anaknya bermain dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba mengaum. Dia tiba-tiba berdiri tegak, menghalangi di depan keempat anaknya. Tepat setelah itu, kaki-kaki hitam berbuku yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam tanah. Itu adalah kalajengking hitam mayat busuk. Ini adalah spesies pemangsa yang hidup berkelompok. Meskipun individu tunggalnya hanya berada di tingkat 1, tapi biasanya mereka selalu bergerak dalam kawanan ratusan hingga ribuan ekor. Sengat beracun di ekornya bisa melumpuhkan seekor kerbau besar dalam sekejap. Yang paling menakutkan adalah, mereka sangat pendendam dan serakah.
Begitu mencium bau darah, mereka akan memburu sampai mati. Darah Raja Tikus tadi telah memancing para dewa kematian ini datang. Kalajengking hitam mayat busuk yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seperti air pasang. Pengepungan dengan cepat mengetat. Ketiga naga tanah kecil itu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Ketakutan hingga meringkuk. Mereka semua gemetar ketakutan bersembunyi di belakang induknya. Meskipun induk naga tanah kuat, tapi pada akhirnya dia hanya sendirian. Lagi pula, kalajengking hitam ini bertubuh kecil. Gerakannya lincah, khusus mengincar sendi dan bagian perut yang paling lemah untuk menyerang. Dalam sekejap, sudah ada puluhan kalajengking hitam merayap ke punggung induk naga tanah. Sengat beracun di ekornya menusuk dengan membabi buta. Ibu naga tanah meraung kesakitan, berguling-guling dengan membabi buta, mencoba menindih para musuh di punggungnya sampai mati. Tapi semakin banyak kumbang hitam yang mengambil kesempatan untuk menyerbu anak-anak di belakangnya. Sialan, melihat pemandangan ini, tatapanku menjadi sedingin es. Dengan ukuranku, jika aku masuk ke dalam celah batu, mungkin aku masih bisa selamat. Tapi gerombolan bodoh bertubuh besar ini pasti akan mati. Aku melirik kakak sulung yang gemetaran melindungiku di bawah tubuhnya. Lalu melihat ibu naga tanah yang demi melindungi kami digigit hingga berlumuran darah. Api naga Zulong di mataku tiba-tiba berkobar terang. Aku tidak langsung menyerang kawanan kalajengking itu, melainkan melihat ke arah sebuah pilar stalaktit yang goyah dan hampir runtuh tidak jauh dari sana. Bagian bawah pilar batu itu sudah terkikis hampir seluruhnya, pas menggantung tepat di atas. Mulut gua tempat kawanan kalajengking itu keluar. Kakak, seruduk dan patahkan pilar di sana. Aku berteriak dengan suara melengking. Kakak sulung naga tanah meskipun tidak mengerti kata-kata yang rumit, tapi dia mengerti tatapan mataku. Dia mengaum, menundukkan kepalanya, dan mengerahkan segenap tenaga untuk menyeruduk ke arah yang kutunjuk. Suara ledakan yang menggelegar terdengar. Bagian dasar pilar batu yang sudah rapuh itu langsung patah akibat serudukan itu. Balok stalaktit seberat puluhan ton itu runtuh bergemuruh, menghantam tepat di tempat kawanan kalajengking keluar paling padat. Ratusan kumbang hitam hancur menjadi daging cincang dalam sekejap. Kawanan kalajengking di belakang juga terhalang jalannya oleh reruntuhan yang tiba-tiba ini. Kepungan itu seketika memiliki sebuah celah yang sangat besar. Aku berteriak sekali lagi. Ibu naga tanah memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan kumbang-kumbang hitam di tubuhnya, membawa kami berempat lari tunggang langgang kembali ke wilayah kami. Dalam sekejap mata, sudah sebulan berlalu sejak pertarungan dengan kawanan kumbang hitam itu. Selama sebulan ini, aku berburu dengan ganas di wilayah ini. Meskipun wujudku tidak membesar seperti ketiga saudara naga tanah, panjangnya masih hanya 1 meter lebih. Tetapi di dalam diriku telah terjadi perubahan yang mengguncang dunia. Lapisan sisik merah gelap awalku mulai terkelupas, digantikan oleh lapisan sisik zirah merah kehitaman yang pekat. Kekerasan lapisan sisik baru ini sangat luar biasa. Monster iblis tingkat 1 biasa pada dasarnya tidak bisa menembus pertahananku. Yang terpenting adalah, perutku seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak yang kutelan. Selama aku menggunakan teknik pernapasan dari ingatan warisanku, tumpukan daging dan darah itu akan dalam waktu yang sangat singkat berubah menjadi energi murni. Saat ini aku sedang berbaring di atas tebing batu tinggi di luar sarang untuk mengamati. Beberapa hari ini, seluruh penjara bawah tanah ini sunyi senyap secara aneh. Pada jam seperti ini biasanya, hutan di jurang yang jauh itu seharusnya dipenuhi oleh auman monster iblis. Tapi saat ini, hampir tidak terdengar suara makhluk hidup apapun. Aku menyipitkan mata, memindai ke sekeliling. Tiba-tiba, aku menemukan beberapa makhluk tingkat rendah di pinggir wilayah, sedang melarikan diri secara berkelompok ke lantai atas penjara bawah tanah. Apakah ini pertanda gelombang monster akan datang? Tidak benar, gelombang monster biasanya kacau, tetapi perpindahan kali ini lebih seperti melarikan diri dari seorang raja yang akan datang. Dari belakang terdengar geraman rendah yang penuh kegelisahan. Ibu naga tanah entah sejak kapan sudah keluar. Ibu jelas terlihat sangat gelisah. Cakar raksasanya terus-menerus mencakar tanah dengan resah. Sebagai monster iblis tipe tanah, Ibu lebih peka terhadap getaran tanah daripada siapapun. Ibu telah merasakan ada sesuatu. Ada sesuatu yang sedang menyusup ke area ini. Itu adalah sebuah eksistensi yang sangat besar, sangat menakutkan. Tiba-tiba, ibu naga tanah mengaum sekali ke arah sarang, memberi isyarat kepada 3 anak naga tanah kecil yang masih tertidur lelap untuk segera bangun dan bersiap pergi. Tapi sudah terlambat. Sebuah ledakan teredam seolah meledak tepat di samping telinga. Seluruh gua bergetar hebat. Tepat setelah itu, sebuah auman yang penuh dengan kekejaman terdengar dari arah depan wilayah kekuasaan. Terlihat sesosok bayangan hitam raksasa perlahan melangkah keluar. Itu adalah seekor singa beringas surai salju. Ini adalah makhluk penguasa lantai 4 penjara bawah tanah. Individu dewasa memiliki kekuatan hingga tingkat 3 puncak. Tapi saat ini, sang penguasa yang dulunya perkasa itu malah terlihat sangat menyedihkan. Dia sedang lari tunggang langgang. Seekor penguasa tingkat 3 sepertinya malah sedang dikejar oleh sesuatu. Singa beringas surai salju itu panik dan berlari tanpa arah, langsung menerobos masuk ke wilayah kekuasaan sang induk naga tanah. Dalam kepanikan dan rasa sakit yang luar biasa, kedua matanya sudah memerah. Itu adalah kondisi mengamuk dan kehilangan akal sehat. Ketika dia melihat keluarga naga tanah di depan, reaksi pertamanya bukanlah menghindar, melainkan haus darah ingin membunuh untuk melampiaskan amarah. Singa beringas surai salju mengaum lalu melancarkan serangan. Induk naga tanah juga meraung dengan ganas. Cepat lari, bawa adik-adikmu pergi. Tubuh raksasa sang induk tiba-tiba maju untuk menghadang. Kedua monster raksasa itu saling menabrak dengan ganas. Meskipun singa beringas surai salju itu sudah terluka parah,
Tapi bagaimanapun juga dia tetaplah penguasa predator pemakan daging. Tingkatnya bahkan satu tingkat lebih tinggi dari naga tanah pemakan rumput. Akar tajamnya masih dalam sekejap merobek. Pelindung batu di bahu induk naga tanah. Meninggalkan 3 luka berdarah yang dalam hingga terlihat tulangnya. Induk naga tanah meraung kesakitan. Tapi tetap menggigit erat kulit berbulu di leher singa gila itu. Ingin mengandalkan keunggulan berat badan untuk menjatuhkan lawannya. Ketiga anak naga tanah kecil semuanya ketakutan hingga terpaku. Meringkuk di sudut sambil gemetar hebat. Aku tidak lari. Aku bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dengan dingin mengamati medan pertempuran. Jika ibu kalah, kita semua akan mati. Aku harus membantu ibu. Mataku mengamati seluruh tubuh singa gila itu. Di mana titik lemahnya? Akhirnya, pandanganku terkunci pada kaki depannya yang penuh bekas luka. Itu adalah luka lama, sekaligus celah terbesarnya. Tepat saat ibu naga tanah ditindih oleh singa gila itu, sepasang taring tajamnya hampir menggigit leher ibu. Aku segera melesat maju. Targetku sangat jelas. Aku membuka lebar mulutku di udara, memperlihatkan taring tajamku. Mati kau. Segera setelah itu, aku menggigit tepat pada luka di kaki singa gila yang patah itu. Rasa sakit yang hebat langsung menembus saraf sensoriknya, membuat gerakannya terhenti seketika. Ibu naga tanah langsung mengambil kesempatan emas ini. Ekor besar ibu yang seperti palu godam, menghantam keras kepala singa gila itu. Setelah itu, tombak-tombak batu tajam tiba-tiba muncul dari tanah. Menembus perutnya yang lunak, pertarungan telah berakhir. Tubuh raksasa singa gila itu roboh dengan keras. Dia kejang beberapa kali lalu diam tak bergerak. Kita menang. Ibu naga tanah terengah-engah. Seluruh tubuhnya penuh luka, tetapi matanya dipenuhi rasa syukur karena selamat dari malapetaka dan kekaguman terhadapku. Ibu menundukkan kepalanya, dan menjilat kepalaku dengan lembut. Aku tidak membalas keakraban ibu, melainkan hanya menatap lekat ke arah datangnya singa gila itu. Singa gila itu sudah mati, tetapi pelaku yang memaksanya berlari tunggang langgang masih ada di sana. Tak lama kemudian, sesosok bayangan melangkah keluar dari kegelapan. Dia bukanlah monster raksasa berkaki 4 seperti naga atau singa, melainkan seekor kera. Seekor kera raksasa yang berjalan dengan 2 kaki, model. Tingginya hampir 8 meter. Seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu hitam panjang, yang tebal dan rapat seperti baju zirah. Di tangannya, ia menopang sebuah gada tulang putih raksasa. Kera iblis pemecah bumi, penguasa sejati dari lantai 5 penjara bawah tanah. Makhluk iblis tingkat tinggi dengan kecerdasan yang tidak kalah dari anak manusia. Auranya sudah mendekati tingkat 5. Di dalam kepalaku hanya tersisa satu kata. Lari. Ini bukanlah pertarungan di tingkat yang sama. Induk naga tanah jelas juga menyadari hal itu. Sang induk tiba-tiba berbalik, menggunakan kepalanya untuk menyeruduk ketiga naga tanah kecil yang sudah ketakutan sampai lemas. Mendorong mereka dengan gila ke arah terowongan darurat di kedalaman gua. Itu adalah jalan pelarian. Induk naga tanah menoleh menatapku, memberiku isyarat dengan matanya agar aku juga cepat masuk. Aku menggertakkan gigi, memaksa diri menahan rasa lelah di tangan dan kakiku. Mengejar ketiga saudara naga tanah itu. Tapi terlalu lambat, menghadapi mangsa yang mati-matian berusaha kabur. Si kera iblis itu malah tidak terburu-buru mengejar. Ia memiringkan kepalanya, seolah-olah sedang menikmati perjuangan sia-sia para serangga ini. Lalu ia mengangkat gada tulang putih di tangannya, mengarahkannya ke langit-langit gua yang berjarak puluhan meter. Dan dengan santai melancarkan satu pukulan, seluruh langit-langit batu itu langsung runtuh. Ratusan ton batu besar berjatuhan dengan gemuruh, menghantam dengan sangat presisi, tepat di pintu masuk jalan pelarian itu. Satu-satunya jalan untuk selamat telah terputus. Aku terlempar oleh gelombang kejutnya hingga terjatuh. Mulutku penuh dengan debu dan tanah. Saat aku mengangkat kepala, hatiku langsung mencelos. Di depanku ada kera iblis itu. Di belakang adalah jalan buntu. Ini adalah situasi di mana kami terperangkap seperti ikan di dalam guci. Kera iblis itu mengeluarkan raungan rendah yang penuh kepuasan. Ia berjalan perlahan menuju mayat dari singa gila surai salju. Saat ini, bangkai singa mengamuk itu masih mengepulkan uap panas. Siluman kera itu mengulurkan lengan hitam raksasanya, menangkap singa mengamuk itu, lalu langsung menyumpalkannya ke dalam mulut. Ia mengunyahnya dengan rakus. Sambil makan, ia menatap tajam dengan matanya yang penuh ejekan ke arah keluarga naga tanah yang sedang meringkuk di sudut. Proses menunggu kematian ini, bahkan lebih menyiksa daripada kematian itu sendiri. Ketiga anak naga tanah itu benar-benar sudah putus asa. Adik kedua dan ketiga ketakutan hingga pucat pasi, membenamkan kepala mereka ke tanah, tidak berani mengangkatnya. Hanya si kakak tertua, meskipun seluruh tubuhnya gemetar hebat, tetapi masih memaksakan diri untuk bertahan, melindungi kedua adiknya dengan tubuhnya. Zirah batu di tubuh sang induk naga tanah setelah pertarungan dengan singa mengamuk telah hancur berkeping-keping. Kekuatan fisik maupun sihirnya telah terkuras hingga batasnya. Tetapi sang induk tetap bersikeras untuk bangkit, berdiri di antara siluman kera dan anak-anaknya. Ia tahu ia akan mati, tetapi ia ingin bertaruh. Bertaruh apakah nyawanya ini bisa ditukar demi kesempatan hidup untuk anak-anaknya, meski hanya sedetik. Aku bersembunyi di balik bayangan sebuah batu besar. Pikiranku berputar kencang membuat perhitungan. Siluman kera itu selesai memakan dagingnya, lalu mengangkat gada tulang putih itu, berjalan selangkah demi selangkah menuju sudut gua. Tepat pada saat itu, sang induk naga tanah bergerak. Ia mengeluarkan auman marah paling menggelegar dalam hidupnya. Lalu tubuh raksasanya dengan ganas menabrak lurus ke arah siluman kera. Tetapi siluman kera itu hanya mencibir dengan remeh. Tepat sesaat sebelum keduanya bertabrakan, siluman kera itu memiringkan tubuhnya dan menghindar ke samping. Gerakannya cepat dan tangkas seperti kera. Tepat setelah itu, gada tulang putih di tangannya diangkat tinggi-tinggi, membawa bobot yang luar biasa.
menghantam keras tulang punggung sang induk naga tanah. Tulang punggungnya seketika patah. Sang induk naga tanah ambruk ke tanah seperti tumpukan lumpur. Ia masih ingin bangkit, tetapi bagian belakang tubuhnya sudah benar-benar mati rasa. Hanya bisa menggunakan kedua cakar depannya untuk mencengkeram tanah. Menyeret tubuhnya yang hancur lebur. Masih berusaha melindungi anak-anaknya, sang induk mengeluarkan raungan yang pilu. Lalu menoleh dan menatapku. Di matanya tidak ada rasa sakit. Hanya ada permohonan. Aku mohon, bawalah mereka pergi. Seketika mataku langsung memerah. Sialan, aku meraung dalam hati. Tetapi tepat pada saat itu, kera iblis itu sepertinya merasa induk naga tanah terlalu gigih. Sedikit mengganggu pemandangannya, dia mengangkat kakinya dan menginjak tepat di kepala induk naga tanah. Menekan kepala sang induk dengan kuat ke dalam lumpur. Setelah itu, tatapannya melewati sang induk, tertuju pada 3 anak naga tanah yang gemuk di belakangnya. Dia menyeringai lebar, memperlihatkan deretan giginya yang kuning, lalu mengulurkan tangannya untuk menangkap si sulung, naga tanah yang paling besar. Meskipun si sulung ketakutan, tetapi pada saat itu dia tidak menghindar, melainkan dengan kaku membuka mulutnya, dan menggigit jari kera iblis itu. Namun, usahanya itu sia-sia. Kera iblis itu hanya menjentikkan jarinya dengan ringan, dan kepala si sulung langsung meledak seperti semangka, tanpa satupun jeritan kesakitan. Tanpa perlawanan sedikit pun, si bodoh yang biasanya paling suka menandukku itu, yang konyol tetapi selalu menyisakan potongan daging terenak untukku, begitu saja berubah menjadi mayat tanpa kepala. Dunia seakan membeku pada saat itu juga. Aku tertegun menatap mayat yang baru saja jatuh itu, melihat adik kedua dan ketiga yang ketakutan hingga mematung di sampingnya. Tepat setelah itu, tangan kera iblis itu kembali mencengkeram adik kedua. Terdengar jeritan singkat yang memilukan. Adik kedua diremas hingga menjadi gumpalan daging. Dia sedang membantai. Dia sedang menikmati kesenangan dari meremukan serangga. Tidak, aku meraung dengan kencang. Itu adalah auman milik kaum naga. Lemah, tetapi dipenuhi dengan kebencian. Aku melesat keluar dari kegelapan. Karena sudah tidak bisa melarikan diri, maka aku harus bisa menggigitmu sekali. Aku dengan gilanya menerjang ke arah kera iblis yang tak terkalahkan itu. Kecepatanku meledak hingga batasnya. Itu adalah insting yang telah kulatih. Melalui pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak menyerang tubuh kera iblis yang keras. Juga tidak menggigit tenggorokannya, karena aku tahu aku tidak akan bisa menembusnya. Sasaranku adalah mata kera iblis. Kera iblis itu jelas tidak menyangka, kadal merah kecil yang tak berarti ini berani menyerang balik. Apalagi dengan kecepatan seperti ini. Saat dia sempat bereaksi, aku sudah memanjat lengannya dan melompat ke bahunya. Aku membuka lebar mulutku, dengan ganas menggigit lurus ke mata kiri kera iblis. Tapi gigitan itu tidak sepenuhnya mengenai bola matanya. Namun, taringku yang tajam tetap merobek kelopak mata kera iblis. Darah segar langsung menyembur keluar, menutupi seluruh mata kiri kera iblis. Rasa sakit yang luar biasa membuat kera iblis meraung menggetarkan langit. Dia dengan marah mengayunkan telapak tangannya yang besar, seperti sedang menepuk nyamuk, dengan ganas menamparkan lurus ke bahunya sendiri. Aku merasakan embusan angin yang dahsyat menerpaku. Aku ingin menghindar, tetapi di udara tidak ada pijakan untukku. Telapak tangan raksasa itu menghantam tubuhku dengan telak. Rasanya tak ubahnya seperti ditabrak kereta api, yang melaju dengan kecepatan penuh. Aku merasa seluruh organ dalamku seketika bergeser dari posisinya. Seluruh tulang di tubuhku hancur berkeping-keping. Aku terlempar jauh, menghantam dinding batu dengan keras, lalu terpental kembali ke tanah. Aku berguling beberapa kali sebelum berhenti. Aku membuka mulut dan memuntahkan seteguk besar darah segar yang bercampur dengan serpihan organ dalam. Aku tidak bisa bangkit lagi. Tulang punggungku sepertinya sudah patah. Kedua kaki belakangku sama sekali tidak bisa kurasakan. Penglihatanku mulai kabur. Seluruh dunia berubah menjadi warna merah darah. Inilah perbedaan kekuatan yang sesungguhnya. Hanya dengan satu tamparan saja. Di kejauhan, Mafien sedang memegangi matanya yang berdarah. Mafien tidak terburu-buru untuk langsung membunuhku. Dia ingin menyiksa secara perlahan-lahan. Makhluk kecil yang berani melukai matanya ini. Dia membawa pentungan tulangnya selangkah demi selangkah ke arahku. Tapi tepat pada saat itu, ibu naga tanah yang tadinya sudah terinjak hingga amblas ke dalam lumpur. Dengan tulang punggung yang hancur, tidak tahu dari mana mendapatkan kekuatan, ternyata bisa bergerak sekali lagi. Ibu mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan darah, menatap ke arah 3 gundukan daging dan darah yang samar di kejauhan. Di mata ibu, terpancar secercah kesedihan yang mendalam. Sesaat kemudian, kesedihan itu berubah menjadi tekad untuk mengorbankan nyawa. Ibu membuka mulutnya, sinar kuning kecoklatan yang tadinya lembut, berkumpul dengan ganas di dalam mulutnya. Itu adalah inti sihirnya. Ibu sedang membakar inti sihirnya sendiri. Bebatuan di sekitarnya mulai bergetar. Duri tanah yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti tunas bambu setelah hujan. Menusuk dengan ganas dari bawah kaki Mafien. Meskipun tidak bisa menembus telapak kakinya, tetapi berhasil menghalangi langkahnya. Mafien menjadi murka. Dia berbalik, mengangkat pentungan tulangnya, lalu menghantamkannya dengan membabi buta ke ibu naga tanah. 1 hantaman, 2 hantaman, 3 hantaman. Setiap hantaman diiringi dengan suara tulang yang patah, dan suara gedebuk daging dan darah yang berceceran. Ibu naga tanah tidak melawan, juga tidak menjerit kesakitan. Ibu hanya mempertaruhkan nyawa menggunakan tubuhnya untuk menghalangi sudut itu, menghalangi jalan Mafien untuk mendekatiku. Nyawa ibu terkuras dengan kecepatan yang mengerikan. Akhirnya, sepertinya Mafien lelah memukul, atau merasa tumpukan daging cincang ini sudah tidak menjadi ancaman lagi. Ia pun berhenti. Dia terengah-engah, menyeka darah di matanya.
berdiri di tempat memulihkan tenaga. Ledakan amarahnya barusan, ditambah luka di matanya, juga membuatnya butuh waktu sejenak untuk terengah-engah. Di saat itulah, Ibu Naga Tanah dengan susah payah memutar kepalanya, melihat ke arahku yang terbaring lumpuh di tanah tak jauh dari sana. Separuh kepala ibu sudah ambles. Getaran batin yang familiar itu kembali masuk ke dalam kepalaku. Ibu Naga Tanah bertanya, "Nak, apa mereka baik-baik saja?" Ibu sedang membicarakan ketiga anak naga tanah kecil yang telah hancur lumat itu. Tadi kepala ibu terinjak hingga ambles ke dalam lumpur. Jadi ibu tidak melihat kejadian itu. Atau lebih tepatnya, ibu tidak ingin percaya bahwa pemandangan itu nyata. Jantungku tiba-tiba terasa sesak. Di dunia yang kejam ini, itulah kelembutan terakhir yang ada. Ku melihat tumpukan daging hancur yang penuh tanah itu, mencoba menahan rasa amis manis yang naik ke tenggorokan, lalu menggunakan kekuatan batin untuk menjawab. Mereka baik-baik saja, hanya pingsan saja. Nanti saat ibu sadar, mereka juga akan sadar. Itu adalah kebohongan paling kikuk dalam hidupku. Kalau begitu, baguslah. Aura ibu semakin melemah. Getaran batin itu pun mulai menjadi samar dan jauh. Ibu tahu kau bukan berasal dari sini. Kau tidak sama seperti kami. Tapi ibu sudah menganggapmu sebagai anak ibu sendiri. Aku pun menangis terseduh-seduh. Jangan menangis. Di ruang bawah tanah, tangisan akan memanggil kematian. Suara Ibu Naga Tanah tiba-tiba menjadi tegas. Itu adalah kesadaran terakhirnya sebelum ajal tiba. Dengarkan baik-baik, nak. Ibu sudah tidak kuat lagi. Tubuh ibu mengandung kekuatan bumi pertiwi. Makanlah ibu. Aku tertegun. Aku sampai mengira aku salah dengar. Apa? Makanlah ibu. Getaran pikiran itu tiba-tiba menjadi sangat kuat, membawa ketegasan yang tidak memungkinkan adanya keraguan. Ini adalah nutrisi terakhir. Jangan sia-siakan sedikit pun. Jika kau tidak memakannya, maka kau juga akan dimakan oleh monyet itu. Lebih baik kau yang menikmatinya daripada menguntungkan dia. Bawalah darah dan daging ibu. Bawalah darah dan daging ibu. Dan hiduplah untuk menggantikan adik-adikmu juga. Suara itu tiba-tiba berhenti saat tiga kata terakhir terucap. Cahaya di mata Ibu Naga Bumi itu akhirnya benar-benar padam. Keheningan yang mematikan sekali lagi menyelimuti gua. Aku menatap jasad itu dengan pandangan kosong. Memakan ibu, meskipun hanya ibu angkat, meskipun kita berbeda spesies, tetapi setiap siang dan malam selama sebulan terakhir, setiap teguk susu hangat itu, setiap kali ibu berdiri di hadapanku untuk melindungiku, itulah satu-satunya rumah yang kumiliki di dunia yang sedingin es ini. Memaksaku memakan kerabatku sendiri. Aku tiba-tiba tertawa. Apakah ini kutukan kaum naga? Apakah ini kebenaran dari penjara bawah tanah ini? Tidak makan berarti mati. Di kejauhan, kera iblis pemecah tanah telah memulihkan tenaganya. Dia menggoyangkan gada tulangnya, menyeringai memperlihatkan taringnya lalu berbalik, bersiap untuk memanen mangsa terakhir ini. Aku berhenti tertawa. Aku mengangkat kepala menatap kera iblis itu. Saat ini, tidak ada lagi emosi tersisa di mataku. Ibu benar, menyia-nyiakan makanan adalah hal yang memalukan. Aku menahan rasa sakit yang luar biasa, merangkak sedikit demi sedikit ke arah jasad Ibu Naga Bumi. Membuka mulutku, memperlihatkan sepasang taring yang berlumuran darah kera iblis. Jika dunia sialan ini tidak membiarkan kami hidup, maka aku akan menelan semua penderitaan, menelan semua belas kasihan, lalu menghancurkanmu. Monyet blasteran sialan, kulit dan tulangmu akan kutelan seluruhnya. Aku menggigit tubuh Ibu Naga Tanah yang sudah hancur lebur. Begitu darah dan daging masuk ke mulutku, sebuah aliran energi dahsyat yang belum pernah kurasakan, beserta aura bumi yang pekat, meledak dahsyat di dalam tubuhku. Evolusi telah dimulai. Sementara di kejauhan, kera iblis tanah ganas tidak terburu-buru menghentikan pertunjukan yang bagus ini. Dalam pandangannya yang menyimpang, melihat mangsanya saling membantai, sesama jenis saling memakan, adalah sebuah kenikmatan tertinggi. Dia bahkan dengan tertarik membungkuk dan mengambil segenggam daging hancur dari anak naga tanah di tanah, lalu memasukkannya ke mulut seperti camilan. Dia bahkan mengecap-ngecapkan bibir seolah sedang mencicipi. Dia menatapku dengan tatapan mengejek lalu berkata, "Rasanya tidak buruk, makanlah yang banyak, gemukkan dirimu, nanti akan kumakan." Pemandangan itu membuat api naga obor di mataku tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Kebencian yang meluap-luap menyatu dengan energi raksasa yang meledak di dalam perutku. Dalam sekejap menghanyutkan kewarasanku. Panas sekali. Naga tanah adalah monster berelemen tanah. Di dalam darah dan daging ibu, terkandung esensi bumi yang padat. Sedangkan naga obor sepertiku memiliki elemen api dan waktu. Saat tanah bertemu api, bukan hanya tidak saling menolak, tetapi malah seperti menambahkan lapisan magma tebal di atas gunung berapi yang akan meletus. Semakin besar tekanannya, semakin dahsyat ledakannya. Aku tiba-tiba berhenti makan. Aku mengeluarkan raungan yang memilukan. Aku merasa tubuhku, setiap pembuluh darahku mengembang lalu pecah. Tepat setelah itu, lapisan sisik merah gelap yang menutupi seluruh tubuhku mulai berubah. Ini berubah menjadi produk gabungan antara kekuatan bumi agung dan api naga Zulong, zirah tulang magma. Tubuhku juga sedang membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 1,2 meter, 2 meter, 3 meter. Saat ini, aku bukan lagi seekor naga sejati, melainkan monster abnormal yang merangkak keluar dari neraka, lahir hanya untuk balas dendam. Di kejauhan, kera iblis, pemecah bumi yang sedang menonton pertunjukan akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sinar ejekan di satu-satunya matanya telah menghilang, digantikan oleh secercah keterkejutan. Sebagai monster iblis dengan kecerdasan tinggi, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa aura yang tadinya lemah seperti serangga itu sedang melonjak gila-gilaan. Tingkat 1, tingkat 2, puncak tingkat 2.
bahkan samar-samar menyentuh ambang batas tingkat 3. Terlebih lagi, di dalam aura itu juga tercampur semacam tekanan yang membuat lubuk jiwanya pun gemetar. Itu adalah tekanan garis keturunan yang berasal dari predator tingkat atas. Meskipun lemah, tetapi benar-benar ada. Naluri binatang buas memberitahunya bahwa ia harus segera membunuh makhluk ini. Sekarang juga, kera iblis itu menyambar gada tulang putih raksasa itu. Tidak lagi santai seperti tadi, melainkan meledakkan seluruh kecepatannya. Tubuhnya yang besar membawa angin kencang. Setiap langkahnya melampaui belasan meter. Dalam sekejap mata, ia sudah menerjang ke hadapanku. Kera iblis itu mengaum, pergi ke neraka. Gada tulang di tangannya terangkat tinggi, membawa kekuatan dahsyat. Dengan ganas menghantam kepalaku yang sedang berubah wujud. Satu pukulan ini cukup untuk menghancurkan batu besar. Cukup untuk mematahkan tulang punggung ibu naga tanah tadi. Tetapi tepat di saat gada itu hanya berjarak setengah meter dari atas kepalaku, kedua mata yang terpejam erat dan mengeluarkan air mata darah itu tiba-tiba terbuka lebar. Enyahlah, aku tidak menghindar. Gada tulang itu menghantam dengan keras. Tapi pemandangan kepala pecah dan otak berceceran seperti yang diduga sama sekali tidak muncul. Sebaliknya, terdengar suara benturan logam yang memekakkan telinga. Getarannya membuat cengkeraman kera iblis menjadi kebas. Hampir saja tidak bisa memegang senjatanya. Terlihat di punggungku, duri-duri tulang yang baru saja tumbuh itu seperti makhluk hidup. Menutup dalam sekejap mata, bersama dengan aliran energi magma yang bergejolak. Membentuk sebuah perisai lahar berbentuk setengah bulan. Kemampuan bawaan naga tanah, pelindung bumi agung. Tapi setelah diubah oleh garis keturunan Zulong, ini bukan lagi sekadar pertahanan biasa, melainkan sebuah zirah pembalas dengan suhu yang sangat tinggi. Gada tulang putih di tangan kera iblis. Pada dasarnya juga hanya terbuat dari tulang. Menghantam perisai lahar yang panasnya ribuan derajat. Permukaan yang bersentuhan langsung hangus menghitam menjadi arang. Mengeluarkan asap putih yang menyengat. Kera iblis meraung kesakitan. Terdorong mundur 2 langkah oleh kekuatan pantulan. Menatap tak percaya pada senjata di tangannya. Saat debu dan asap menghilang, aku perlahan bangkit berdiri. Saat ini, panjang tubuhku telah mencapai 3,5 meter. Seluruh tubuhku tertutup zirah sisik tebal berwarna hitam dan merah. Aku berdiri di samping jenazah ibu naga tanah. Menunduk menatap sepasang cakar baruku yang penuh dengan kekuatan. Rasa lemah telah lenyap. Sebagai gantinya adalah sumber kekuatan yang bergelora seolah-olah bisa merobek baja tempa sekalipun. Tapi aku tidak tersenyum. Aku menoleh melihat sisa-sisa jenazah ibu naga tanah. Lalu melihat ketiga gumpalan daging hancur di kejauhan. Yang sudah tidak bisa lagi dikenali siapa-siapa. Ibu, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Kalian semua, lihatlah baik-baik. Lihat bagaimana aku akan menguliti kera ini hidup-hidup. Sepotong demi sepotong. Aku perlahan mengangkat kepalaku. Sepasang mata emas yang menyala-nyala terpaku pada kera iblis. Sudut mulutku tersungging lebar, memperlihatkan mulut yang penuh dengan taring-taring raksasa yang saling tumpang tindih. Raungan naga yang menggelegar mengguncang langit. Detik berikutnya, tempat itu meledak menjadi sebuah kawah yang dalam. Wujudku pun menghilang, cepat sekali, dibandingkan dengan kecepatanku sebelumnya. Setelah berevolusi, kecepatanku setidaknya meningkat 3 kali lipat. Kera iblis itu hanya bisa melihat bayangan kabur. Hawa panas dan amis sudah menerpa lurus ke wajahnya. Dia secara naluriah mengangkat gada tulangnya untuk menangkis. Kali ini, gada tulang putih yang keras itu di bawah cakar tajamku. Tidak ada bedanya dengan kue kering yang renyah. Tertebas hancur menjadi 3 bagian di tempat. Momentum cakaran itu masih belum berkurang. Dengan ganas mencakar lurus ke dada kera iblis itu. Lapisan kulit dan bulu sekeras besi yang selalu dibanggakan kera iblis itu. Di hadapan cakar baruku, tidak ada bedanya dengan kain lap. 5 luka yang dalam hingga ke tulang langsung terbuka. Darahnya bahkan belum sempat mengalir keluar. Sudah diuapkan dalam sekejap oleh suhu tinggi yang ada di cakarku. Kera iblis itu kesakitan hingga menjadi gila. Dia tidak menyangka peran mangsa dan pemburu bisa berbalik begitu cepat. Dia mengamuk dan melemparkan gada tulang yang patah itu. Mengayunkan kedua tinju raksasanya, menghujaniku dengan pukulan. Majulah, aku tidak mengelak ataupun menghindar. Sekarang aku memiliki pertahanan naga tanah dan kekuatan naga obor. Aku harus menghancurkan kesombongan kera ini dari depan. Tinju kera iblis yang seberat gunung itu menghantam tubuhku, memecahkan beberapa keping sisik. Meskipun guncangannya membuatku terbatuk darah, tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku seperti anjing gila, menerkam kera iblis itu dengan erat. Kau memukulku sekali, aku akan merobek sepotong dagingmu. Ini adalah pembantaian yang paling primitif dan berdarah. Tak butuh waktu lama, medan perang telah berubah menjadi medan Asura. Kera iblis pemecah tanah itu terengah-engah. Mundur beberapa langkah, sorot matanya sudah berubah. Dari ekspresi mengejeknya di awal, hingga kemarahannya kemudian. Dan sekarang, ia sudah tahu rasa takut. Satu telinga kera iblis itu telah kurobek. Dadanya berlumuran darah dan daging. Bahkan kaki kirinya yang sudah terluka, sekarang juga mendapat perawatan khusus dariku. Digigit hingga hanya tersisa selapis kulit. Tapi kondisiku lebih parah. Salah satu tanduk nagaku patah setengah. Kaki depanku yang kiri terpelintir dengan sudut yang aneh. Lapisan sisik baru di perutku juga dihancurkan oleh kera iblis itu. Tetapi api di mata emasku ini malah menyala semakin ganas. Aku hampir tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakit di tubuhku telah dilumpuhkan oleh nikmatnya balas dendam. Setiap kali aku meninggalkan luka di tubuh kera iblis itu, aku merasa arwah ibu naga bumi di atas sana menjadi sedikit lebih tenang. Kera iblis itu mulai ragu. Meskipun dia adalah penguasa tingkat 4. Tapi dia menyayangi nyawanya. Menghadapi pertarungan nekat seperti ini, sisi licik yang dimiliki oleh makhluk cerdas
Dalam dirinya justru berubah menjadi beban. Dia tidak mau mati bersama orang gila. Dia menyambar segenggam kerikil dari tanah, melemparkannya sekuat tenaga ke arahku, berniat untuk menghalangi pandanganku, lalu berbalik dan melesat ke dalam terowongan gelap tempat ia datang. Aku tertawa dingin. Mau lari? Apa kau sudah minta izin ibuku? Tepat di saat kera iblis itu berbalik untuk lari, aku melakukan sebuah tindakan gila. Aku tidak mengejar punggungnya, melainkan tiba-tiba mengerutkan seluruh ototku, memusatkan seluruh sisa esensi darah naga Zulong di dalam tubuh, dan mengumpulkannya di tenggorokanku. Seteguk api merah kemasan menyembur keluar. Ini adalah jurus yang dengan tingkatanku saat ini sebenarnya belum bisa kukendalikan. Napas naga Zulong. Meskipun ini baru seteguk api biasa yang masih awal, masih jauh dari level yang bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Tetapi bagi para makhluk yang hidup di penjara bawah tanah, yang lembab dan gelap ini, dialah musuh bebuyutannya yang paling mengerikan. Api itu tidak langsung membakar si kera iblis, melainkan menyulut bulunya yang panjang dan lebat, yang sudah penuh dengan lemak dan darah kotor. Api seketika berkobar dengan hebat. Dalam sekejap mata, kera iblis itu telah berubah menjadi bola api raksasa. Rasa sakit akibat dagingnya yang terbakar hebat, membuatnya kehilangan seluruh akal sehatnya. Dia meraung pilu, berguling-guling dengan panik di tanah, berusaha untuk memadamkan apinya, tetapi api itu mengikuti aura naga obor, seperti belatung yang menempel di tulang, sama sekali tidak bisa dipadamkan. Inilah saatnya, aku memandangi kera api yang sedang bergulingan di tanah itu. Kilatan dingin terpancar di mataku. Aku langsung menerjang maju, namun aku tidak menyerang titik vital kera iblis itu, melainkan mengunci mulut berdarahnya yang sedang menganga lebar. Karena raungan kesakitan, mulut inilah yang baru saja menelan saudara-saudaraku, yang juga menertawakan ibuku. Aku mengaum, lalu melompat langsung ke dada kera iblis itu. Buka mulutmu untukku. Kedua cakar depanku mencengkeram erat rahang atas dan bawah kera iblis itu, menggunakan ledakan kekuatan yang mengerikan, memaksa mulut itu terbuka hingga batasnya. Kera iblis itu membelalakkan matanya dengan panik. Dia menatapku yang berada tepat di hadapannya, ingin menggigit tanganku hingga hancur. Tapi aku sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ekor berduriku yang seperti gada tiba-tiba terayun tinggi, lalu dengan ganas menusuk lurus ke dalam rongga mulutnya. Ekor yang besar dan kasar itu menembus lurus ke tenggorokan kera iblis. Tubuh kera iblis itu langsung menegang hebat. Setelah kejang 2 kali, seluruh tubuhnya menjadi lemas, membiarkan api di tubuhnya membakarnya dalam diam. Aku menang, tetapi aku tidak bersorak. Aku berbalik, menyeret tubuhku yang hancur, selangkah demi selangkah menuju jasad ibu naga bumi. Aku berlutut di hadapan ibu, menundukkan kepala dan berkata, "Ibu, aku sudah membalaskan dendam untuk semuanya. Monyet itu sudah mati." Aku berlutut di sana sangat lama, hingga api di atas bangkai kera iblis perlahan padam sepenuhnya. Dalam kegelapan di sekitar, sekali lagi terdengar suara gemerisik. Makhluk-makhluk pemakan bangkai yang rakus itu telah mencium bau anyir darah, sedang meraba-raba mendekat. Aku tiba-tiba mengangkat kepala. Kelembutan di mataku seketika menghilang. Gantinya adalah hawa dingin yang lebih menusuk, lebih kejam dari sebelumnya. Aku menggeram pelan, tidak perlu bertindak, hanya dengan aura penekan yang bercampur dengan aura naga dan niat membunuh itu sudah membuat seluruh makhluk dalam radius 100 meter di sekeliling ketakutan setengah mati. Aku menopang tubuhku untuk berdiri. Gua ini sudah hancur. Bau anyir darah akan memancing sesuatu yang lebih mengerikan ke sini. Mungkin monster tingkat 5, bahkan tingkat 6. Aku sekarang masih belum cukup kuat. Aku masih harus makan, masih harus berevolusi lagi. Aku melirik sisa-sisa jasad ibu naga bumi. Tidak boleh membiarkan para hama itu mengambilnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil keputusan akhir, membuka mulut melanjutkan ritual yang tertunda. Kali ini aku tidak menangis, juga tidak ragu-ragu, karena aku tahu, ini bukan hanya makanan, melainkan cara ibu ingin terus menemaniku. Saat tulang terakhir ditelan, aku merasakan tubuhku kembali membara. Luka di punggungku menutup dengan kecepatan sangat tinggi. Lapisan pelindung tulang magma itu juga menjadi lebih tebal dan berat. Setelah itu aku mendatangi bangkai kera iblis. Daging dan darah penguasa tingkat 4 ini juga merupakan suplemen hebat. Aku menelungkup di atas bangkai musuh, dengan ganas merobek dan memakannya sepotong demi sepotong. Sambil makan, aku menatap ke puncak gua, tempat di mana ada celah jurang yang gelap gulita. Tempat itu mengarah ke lantai atas penjara bawah tanah, juga menuju ke daratan yang melegenda, menuju istana naga yang megah dan cemerlang. Aku dalam diam menyebut nama itu di dalam hati. Kaisar Naga Aokyong, tunggu aku. Jika kalian telah melemparku ke neraka, maka aku akan menarik seluruh neraka ini ke langit. Setelah menelan potongan daging terakhir, aku merasa seluruh tubuhku panas membara. 2 aliran energi raksasa yang sangat berlawanan itu saling bertabrakan dengan ganas di dalam tubuhku. Pada akhirnya tetap ditaklukkan secara paksa oleh garis keturunan naga Zulong yang dominan. Ditempa menjadi bahan bakar yang bernama kehancuran. Suhu di dalam tubuhku sudah terlalu tinggi. Jika tidak didinginkan dari luar, aku khawatir bahkan sebelum sempat menjadi lebih kuat, aku sudah akan merebus diriku sendiri sampai matang. Aku butuh air. Aku berlari menggila ke arah dengan kelembapan tertinggi di udara penjara bawah tanah. Setelah berlari seperti orang gila selama 1 jam, aroma belerang di udara perlahan memudar. Sebagai gantinya adalah hawa dingin suram yang menusuk hingga ke tulang. Di depan ada sebuah danau bawah tanah yang sangat besar, kolam air mati yang membeku. Ini adalah perbatasan antara lantai 4 dan lantai 5 penjara bawah tanah. Juga merupakan area terlarang yang sangat berbahaya. Suhu air di sini sepanjang tahun selalu di bawah 0 derajat.
tetapi tidak membeku. Di bawah air hiduplah tak terhitung makhluk berdarah dingin yang jahat. Tapi bagiku saat ini, tempat ini adalah surga. Tanpa ragu sedetik pun, aku menjunakkan diri ke dalam kolam dingin yang tak berdasar itu. Air danau dalam radius puluhan meter di sekitarku langsung mendidih. Aku mengempuas di bawah air. Lalu gejolak di dalam tubuhku akhirnya mereda. Mulai menyerap secara teratur. Kedua aliran energi raksasa itu. Aku terus menyelam ke bawah. Semakin dalam, airnya semakin dingin. Tekanan airnya semakin besar. Aku merasakan tulang belulangku di bawah tekanan air menjadi semakin padat dan kuat. Tetapi penjara bawah tanah ini tidak punya pemandian gratis. Tepat saat aku memejamkan mata untuk menikmati momen pendinginan yang langka ini, di dasar danau yang dalam, beberapa titik cahaya biru redup menyala dalam keheningan. Itu adalah mata ular kuno kolam dingin, hewan iblis elemen air tingkat 3 puncak. Seluruh tubuh mereka terbuat dari tulang rawan transparan. Hanya tulang punggungnya yang merupakan tulang keras berwarna putih pucat. Mereka ahli dalam menembakkan racun es di bawah air. Penguasa mutlak di perairan ini. Mereka telah mencium sumber panas. Dengan sangat cepat, getaran-getaran senyap menyebar di dalam air. 7 ekor ular kuno kolam dingin yang panjangnya lebih dari 10 meter. Mengepungku diam-diam dari segala arah. Mereka sangat cerdas. Mereka tidak langsung menyerang, melainkan membuka mulutnya terlebih dahulu. Menyemburkan aliran cairan beracun. Cairan beracun itu menyebar dengan cepat di dalam air. Dalam sekejap telah mengubah air di sekitarku menjadi zona kematian yang sangat beracun. Aku tiba-tiba membuka mataku lebar-lebar. Beraninya menggangguku mandi.